Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman KKL kemarin di Pulau Jawa. Cekidot. Oh iya, berhubung karena kemarin berangkat di akhir tahun 2023, itu musim hujan, jadi sempat ada penundaan jadwal keberangkatan beberapa kali, dan yang terakhir yaitu jam 5 subuh. Jadi kita udah disuruh kumpul di Pelabuhan Soekarno-Hatta jam 2 malam. Dan sesuai dugaan, jam Indonesia itu jarang on time, selalu ngaret, jadi kita menunggu di atas kapal sampai jam 7 pagi baru berangkat. Dan akhirnya kita berangkat meskipun cuacanya agak mendung. BTW ini pertama kalinya saya naik kapal menyeberangi lautan samudra, dan kapalnya itu sangat besar, kalau tidak salah ada 5 lantai, namanya kapal KM Dharma Kencana 7 milik PT Dharma Lautan Utama. Dan beginilah suasana di dalam kapal. Pop mie menjadi makanan andalan setiap harinya. BTW karena di atas kapal tidak ada jaringan, jadi tidak ada yang dikerja selain main kartu selama 2 hari 1 malam di atas kapal. Dan alhamdulillah akhirnya kita tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Dan ini juga pertama kalinya saya menginjakkan kaki di tanah Jawa. Jadi sembari menunggu bus datang, kita foto-foto dulu. Hehe. Nah, untuk agenda pertama kita akan berkunjung ke makam Sunan Ampel Surabaya. Ya, ini kita sudah sampai di parkiran busnya menuju wisata religi makam Sunan Ampel. Jadi di sini ramai banget guys, mungkin karena pada saat itu lagi weekend juga. Nah, di sepanjang lorong masuk makam itu penuh dengan para penjual oleh-oleh khas Surabaya, dan kita sampai berhimpit-himpitan untuk bisa tembus masuk ke dalam. Nah, ini suasananya lagi ramai banget, banyak orang sedang berzikir, berdoa di makam Sunan Ampel. BTW Sunan Ampel ini adalah salah satu wali dari ke-9 wali songo yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya kita foto-foto lagi sebelum meninggalkan tempat bersejarah ini. Nah, sebelum bergeser kita sempat sholat maghrib dulu di Masjid Agung Sunan Ampel. Oke, next selanjutnya kita menuju ke Jombang yang dijuluki kota santri. Ini masih wilayah Surabaya, tepatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Habis dari makam Sunan Ampel, di sini kita akan berkunjung ke makam Presiden Republik Indonesia yang keempat, yakni Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang berada di dalam kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, selain itu di sini juga ada makam Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan seorang ulama dan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, selepas dari sana kita langsung menuju ke Jogja, tepatnya di asrama mahasiswa Sulsel. Mungkin sudah hampir subuh baru tiba dari Surabaya ke Jogja. Oke, selanjutnya hari pertama di Jogja kita akan melakukan kunjungan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. BTW menurut sejarah yang pernah saya baca, UIN Alauddin Makassar itu dulunya merupakan cabang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi di sini ceritanya kita lagi studi banding dengan prodi Akidah Filsafat Islam yang ada di UIN Jogja. Nah, dari sini kita tahu ternyata mahasiswa prodi Alfi yang ada di sana itu keren-keren. Tapi mahasiswa Alfi dari UIN Makassar juga tidak kalah keren sih, hehe. Sebelum bubar kita sempat foto bersama dulu. Oh ya, terima kasih sudah menyambut kami dengan baik. Oh iya, di sana kami juga sempat ketemu dengan Kakanda Rizaldi yang merupakan alumni dari UIN Makassar juga yang lanjut S2 di sana. Beliau ini panutanku sekaligus ketua LDK Aljami tahun 2020. Selepas dari UIN Suka, kita sempat singgah di toko buku yang ada di Taman Pintar karena katanya di sini bukunya murah-murah. Nah, sore-sore kita jalan-jalan ke sini di Jembatan Sayidan yang ada lagunya itu yang dinyanyikan oleh Syegidok. Kebetulan saya juga suka dengar lagunya. Dan jaraknya itu tidak terlalu jauh dari asrama tempat persinggahan kami. Salah satu hal yang saya suka dari kota Jogja itu yaitu model bangunannya yang unik, mirip keraton-keraton gitu. Pantas saya namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sore-sore itu menjelang maghrib kita sempat jalan-jalan ke sini di titik nol kota Yogyakarta. Di sini tuh ramai banget. Dan hal terpenting yang tidak boleh dilupakan juga yaitu kita harus mengabadikan momen. Nah, malamnya kita lanjut ke Malioboro yang merupakan ikon dari kota Yogyakarta. Kalau ini wajib banget dah sih, rugi banget kalau ke Jogja tapi nggak singgah di sini. Sini juga barang-barangnya murah-murah loh.
Nah, terakhir kita juga sempat jalan-jalan ke Tugu Jogja yang merupakan salah satu ikonik dari kota Jogja itu sendiri. Oke, next di hari berikutnya kita selanjutnya jalan-jalan ke candi. Yang pertama yaitu ada Candi Prambanan. Pas kesini itu udah tengah hari, jadi kayak wah panas banget. Dari jauh aja ini candinya udah kelihatan keren banget gak sih? Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan cerita Candi Prambanan atau legenda Roro Jonggrang yang meminta untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Akan tetapi, Bandung Bondowoso hanya berhasil membangun 999 candi dengan bantuan para jin. Ya, itu merupakan kepercayaan masyarakat Jawa di sana ya. Dan sepertinya saya udah mirip dengan mas-mas Jawa dengan memakai udang. Oke guys, jadi di sini kita akan masuk ke dalam melihat bagaimana suasana di dalam candi itu. Dan ternyata di dalam itu ada patung dewa ya guys ya. Di sini suasananya agak seram juga ya. Oke deh, habis keliling-keliling muter-muter, jadi selanjutnya kita udah mau turun ini guys. Dan tak lupa juga seperti biasa dokumentasinya. Karena bagi saya cerita tanpa bukti itu kayak omong kosong lah. Oke, next kita foto bareng dengan Pak Ali selaku ketua jurusan kita dan juga Kakanda Sabran selaku pendamping yang paling keren. Hihi. Oke ya, selanjutnya kita lanjut ke candi berikutnya sambil bernyanyi Desaidan. Tapi sebelum itu kita singgah dulu di pusat oleh-oleh khas Jogja, yakni Bakpia Fatok. Tapi di sini saya cuma lihat-lihat doang, nggak ikutan beli karena minim dana. Tapi sempat ditawa dikasih cobain yang testimoni gratisan. Hehe. Oke, next selanjutnya kita lanjut ke Candi Borobudur. Tepatnya berada di Magelang, Jawa Tengah. Di sini tempatnya tidak kalah keren dan menarik juga dari candi sebelumnya yaitu Candi Prambanan. Akan tetapi di sini karena kebetulan kami telat datangnya, mungkin sudah hampir jam 5, udah hampir tutup. Jadi kita cuman jalan-jalan di sekitarnya doang. Kita sudah tidak bisa masuk. Ya begitu nih kalau lambat semua pergerakannya. But not problem, dilihat dari luarnya aja udah cukup takjub. BTW kalau yang Candi Prambanan tadi bercorak Hindu, kalau Candi Borobudur ini lebih ke bercorak Buddha. Nah, ini sempat ketemu biksu di sana, tapi saya nggak ikutan foto. Oke, next habis dari sana kita langsung OTW Bandung lagi. Tepatnya di Permandian Air Panas Ciater, Jawa Barat. Jadi pas banget kita tiba di Bandung itu sudah subuh dan itu suhunya dingin banget. Mungkin bisa dibilang hampir sama lah di Malino. Bahkan lebih dingin di sini. Jadi kita langsung berendam di air panas tuh rasanya kayak nyaman banget, langsung hilang dinginnya. Sebelum bergeser, foto lagi. Oke, next selanjutnya kita menuju ke Gunung Tangkuban Perahu melewati hamparan perkebunan teh di sepanjang jalan yang cukup menyejukkan mata dan pikiran. Nah, sekarang kita sudah sampai di wisata Gunung Tangkuban Perahu yang juga sering dikaitkan dengan legenda Sangkuriang. Lumayan ramai ya guys. Tapi teman-teman kalau mau berkunjung ke sini harus pakai masker ya, karena aroma zat belerangnya tuh sangat cukup menyengat. Dikarenakan ini juga merupakan salah satu gunung Merapi yang masih aktif. Tapi nggak tahu foto-foto waktu di sini hilang kemana semua. Oke, setelah dari atas gunung kita juga sempat singgah di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Bandung, tapi lupa apa namanya. Hehe. Oke, selanjutnya kita ke kota Bandung, ketemu sama hantu-hantu Braga ini, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Tiba-tiba di sini ada hantu Belanda yang maksain ngajakin foto. Kalau semisal disuruh pilih
kota yang kita suka di Jawa itu selain dari kota Jogja, yang saya pilih yaitu kota Bandung. Di sini juga cukup unik, adem dan keren juga, tempatnya keren-keren. Oke, sebelum kita bergeser meninggalkan kota Bandung, kita sempat sholat maghrib dulu di Masjid Raya Bandung, Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita OTW ke ibu kota, yakni Jakarta, sambil berdiskotik di atas bus. Nah, sekarang kita sudah tiba di Jakarta, tepatnya di asrama PB PMII. Tapi saya lupa, mungkin kalau bukan tengah malam sudah hampir subuh baru tiba di sini. Nah, di hari pertama di Jakarta, kita keliling-keliling ibu kota dulu, dan untuk agenda pertama kita akan berkunjung ke Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Stay tune. Tapi sebelum masuk di perpustakaannya, kita bakal lewatin dulu kayak mungkin semacam museum bahasa lah, yang di sini kita akan diperlihatkan berbagai macam informasi dan pengetahuan baru, baik tentang bahasa ataupun sejarah dan sebagainya. Nah, seperti biasa sebelum kita bergeser ke tempat selanjutnya atau kunjungan selanjutnya, tidak lupa kita foto. Baik, selanjutnya kita bakal ke Monas atau Monumen Nasional. Nah, di sini kita naik odong-odong ke sana. Nah, untuk bisa sampai di Tugu Monasnya, kita harus melewati terowongan bawah tanah terlebih dahulu. Nah, di sini kita foto di atas puncak Monas ya guys, dan jangan lupa cobain teropongnya yang ada di setiap sudut puncak Monas itu untuk bisa melihat keindahan ibu kota dari atas puncak Monas. Oke, habis dari Monas, selanjutnya kita bakal menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Gereja Katedral. Jadi kita lumayan lama menunggu di sini, stay di Istiqlal maghriban sampai menunggu waktu Isya, baru kemudian bergeser lagi. Nah, di hari berikutnya masih di ibu kota, kita bakal jalan-jalan ke Tanah Abang untuk belanja oleh-oleh. Di sini malah ketemu ondel-ondel khas Betawi. Terakhir kita menuju ke Kota Tua melewati JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, tapi di sini sayang sekali karena lagi ada syuting film, makanya kita dilarang masuk ke dalam di Museum Kota Tua. Jadi kita hanya jalan-jalan sekitar saja. Nah, lepas itu malam terakhir di Jakarta kita nginap di Wisma Kemenak. Kemudian besoknya kita bergeser meninggalkan kota Jakarta. Dan ya, inilah keindahan ibu kota dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Di sini juga kita bakal melewati Bundaran HI yang merupakan ikon dari kota Jakarta itu sendiri. Oke deh, selanjutnya kita kembali ke rute awal dari Jakarta ke Surabaya. Dan kita pulang kembali naik kapal Dharma Kencana dari Surabaya ke Makassar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.